Sobat-sobatku, sebagian orang yang sudah kadung benci mati kepada Paulus. Wih, benci mati. Ada cinta mati, cinta buta. Ini ada juga benci mati, benci buta ya. Ya, sekali lagi. Sebagian orang-orang yang sudah kadung benci mati atau benci banget kepada Paulus selalu menuduh Paulus sebagai rasul palsu. Sebenarnya ada dua tuduhan besar yang tidak lebih hanyalah sebuah bentuk fitnah. Tuduhan yang pertama dari orang-orang ini adalah mengatakan bahwa Paulus pasti rasul palsu dan menyesatkan. Karena tulisan-tulisan Rasul Paulus lah yang mengajarkan doktrin Trinitas, yaitu tentang adanya tiga pribadi Allah yang Maha Kuasa. Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Jadi karena Rasul Paulus mengajarkan Trinitas, maka Paulus adalah rasul palsu dan sesat. Itu tuduhan yang pertama. Tapi tuduhan ini ternyata tidak pernah bisa dibuktikan secara data dan fakta terhadap tulisan-tulisan Paulus. Sesungguhnya tidak ada satupun tulisan Paulus dalam semua surat-surat Paulus, tidak ada satupun Paulus mengajarkan doktrin Trinitas. Tidak ada dan tidak pernah. Ketika Paulus berbicara tentang Allah, tentang God, jelas bagi Paulus yang disebut sebagai God atau Theos atau Allah hanyalah Bapa. Dan Bapa atau Allah itulah yang oleh Paulus disebut sebagai God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang juga di dalam surat Korintus dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Jadi yang oleh Paulus diidentifikasi atau diberitakan, diwartakan, dikabarkan sebagai satu-satunya Allah adalah Bapa. Paulus tidak pernah mengatakan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang benar adalah Tritunggal. Tidak pernah. Jadi artinya semua tuduhan orang yang mengatakan bahwa Paulus sesat karena Paulus mengajarkan Trinitas. Sebenarnya tuduhan ini tidak lebih hanyalah fitnah. Itu yang pertama. Kemudian tuduhan besar juga yang dilakukan kepada Paulus adalah Paulus dianggap pasti penyesat karena Pauluslah yang mengajarkan ajaran penebusan dosa. Jadi kematian Yesus itu untuk menebus dosanya manusia. Nah, ini tuduhan yang kedua. Tuduhan yang pertama sudah jelas terbukti hanyalah fitnah. Bagaimana dengan tuduhan yang kedua? Nah, tuduhan yang kedua ini sebenarnya juga tidak lebih daripada fitnah. Mengapa fitnah? Sebab faktanya tidak ada juga satupun tulisan-tulisan Paulus yang mengajarkan ajaran yang begitu jelas, begitu terang bahwa kematian Yesus adalah untuk penebusan dosa-dosa manusia. Tidak pernah ada. Ya, di beberapa video yang lain saya sudah sampaikan. Baik tulisan Paulus maupun kitab suci, Bible, tidak ada satupun yang mengajarkan penebusan dosa manusia. Tidak ada. Yang adalah penebusan manusia yang berdosa. Yang ditebus oleh kedatangan Yesus. Ya, jadi penebus atau penyelamat, penolong yang sejati itu Allah. Tapi ketika Allah berusaha menebus, menyelamatkan manusia dengan cara mengutus Yesus. Dan penebusan oleh Allah melalui Yesus Kristus itulah untuk menebus manusia yang terkungkung, terpenjara oleh dosa. Dan bukan untuk menebus dosanya manusia. Jadi jangan dibolak-balik ya sahabat-sahabatku. Menebus manusia yang berdosa. Jangan dibalik jadi menebus dosanya manusia. Jangan dibalik begitu. Maknanya berbeda. Yang ditebus oleh Allah melalui karya Kristus adalah manusia yang berdosa. Bukan dosanya manusia yang ditebus. Beda maknanya. Ya, kadang orang suka
membolak-balik tapi fatal akibatnya. Ada istilah anak Allah ya, di Alkitab banyak istilah ya, anak-anak Allah, anak Allah banyak. Tapi kemudian oleh kelompok-kelompok tertentu dibalik jadi Allah anak. Nah, anak Allah dengan Allah anak ini adalah dua istilah yang sangat berbeda maknanya. Nah, begitupun dengan menebus manusia yang berdosa dengan menebus dosa manusia itu berbeda. Nah, Yesus bukan penebus dosa, tapi Yesus adalah penebus manusia yang berdosa. Nah, jadi sahabat-sahabatku, artinya dua tuduhan sebagian orang ini terhadap Paulus hanyalah fitnah tanpa bisa dibuktikan. Tuduhan orang yang mengatakan Paulus sesat karena Paulus mengajarkan Trinitas tidak bisa dibuktikan. Tuduhan orang yang mengatakan Paulus sesat karena Paulus yang mengajarkan penebusan dosa ini juga tidak bisa dibuktikan. Ya, tapi sahabatku, meskipun faktanya tidak bisa dibuktikan, tapi kalau namanya orang sudah kadung benci, sudah kadung tidak suka dengan Paulus, maka muncul jurus pokoknya. Pokoknya Paulus sesat. Apa alasannya? Wes, pokoknya sesat lah. Paulus pokoknya rasul palsu. Pokoknya. Nah, kalau sudah kena jurus pokoknya ini ya repot ya. Orang-orang yang sudah menutup hati dan pikiran. Menutup, itu bahasa Inggrisnya cover. Kafir. Ya, sudah menutup diri dari kebenaran. Maka bisa menjadi fitnah terhadap Paulus. Sejatinya ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus dan tidak bertentangan dengan ajaran para nabi yang lain. Di video yang terdahulu sudah ada juga, saya beberapa kali membuat video tentang Paulus. Juga ada teman sahabat saya, Pak Beni Irawan, sempat juga menjawab tuduhan dari orang-orang yang menyangka, berasumsi, berprasangka bahwa ajaran Paulus sesat. Pak Beni sudah membuat 2 video ya. Bagian pertama dan kedua sudah membuktikan juga bahwa tuduhan orang bahwa Paulus itu salah, Paulus itu sesat, ternyata hanyalah tuduhan yang seperti orang memukul angin kosong. Ya, sahabat-sahabatku. Jadi itu saja sahabat-sahabatku video kali ini. Saya hanya ingin menyampaikan hal ini. Bahwa realitanya memang pada saat ini di dalam dunia kekristenan, dunia apologetika, sering sekali Paulus dituduh sebagai penyesat. Tapi sampai hari ini saya selalu tantang orang yang mengatakan bahwa Paulus sesat karena Paulus mengajarkan Trinitas. Saya tantang semua orang yang ngaku-ngaku kristolog, yang ngaku-ngaku mempelajari Alkitab kemudian mengklaim bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Saya tantang sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan. Mana tulisan Paulus? Tunjukkan satu saja rangkaian kalimat atau tulisan Paulus yang mengajarkan bahwa Allah yang benar adalah Trinitas. Sampai detik ini tidak ada yang bisa membuktikan. Nah, begitupun dengan tuduhan-tuduhan terhadap Paulus yang lain ya. Yang ternyata kalau kita teliti, kita telaah, tidak lebih hanyalah sebuah fitnah. Sahabat-sahabatku, saya tidak sedang membela Paulus. Ya. Saya tidak ada kepentingannya dengan membela Paulus. Tapi saya membela apa yang ada tertulis di Alkitab. Ketika ada di antara Anda mengatakan hal-hal yang mengandung fitnah terhadap Paulus, terhadap Yesus, terhadap siapapun, saya sebagai wartawan Injil, saya berhak untuk memberikan jawaban. Memberikan sebuah apologetika. Ya, sekali lagi sahabat-sahabatku, saya mau mengingatkan, kalau Anda sudah kadung benci, nggak suka dengan Paulus, nggak suka dengan teks-teks perjanjian baru, Anda pasti akan selalu mencari-cari celah untuk menyerang Alkitab. Menyerang tulisan-tulisan Paulus. Itu memang sudah karakter jahat dalam diri Anda ketika sedang dikuasai roh jahat ya. Jadi yang menyebabkan Anda jadi jahat dan memfitnah Paulus adalah karena Anda sedang dikuasai roh jahat. Saya tidak membenci Anda, tapi saya memberitahu bahwa yang membuat Anda menjadi seperti itu adalah roh jahat, bukan diri Anda sebenarnya. Tapi roh jahat yang membuat Anda berprasangka buruk. Sahabat-sahabatku, sebagai ilustrasi atau analogi saya berikan juga contoh. Sebenarnya kebencian ini, spirit kebencian ya, atau semangat kebencian ini, roh kebencian ini,
Tidak bedanya juga dengan orang-orang dari kalangan tertentu yang begitu benci dengan Nabi Muhammad. Kemudian memfitnah Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Nabi Muhammad menghujat Yesus, Nabi Muhammad menghina Yesus. Padahal tidak ada satupun ayat-ayat di hadis maupun di Al-Quran yang secara tegas dan jelas Nabi Muhammad ataupun Al-Quran menghina Yesus. Tidak ada. Yang ada malah sebaliknya. Al-Quran begitu memuliakan dan meninggikan Yesus. Hadis, sabda-sabdanya Rasulullah begitu memuliakan dan meninggikan Yesus. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, ini hadis Sahih semua ya. Hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim maupun dalam hadis Nawawi menerangkan begitu jelas. Syarat orang bisa selamat masuk surga adalah pertama, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Isa al-Masih Rasulullah, firman Allah dan Rohullah. Dan yang keempat, percaya surga neraka. Ini tertulis loh. Ini sabda Nabi Muhammad sendiri. Tegas mengatakan orang kalau mau selamat harus percaya kepada satu-satunya ilah yang benar, percaya Muhammad utusan Allah, percaya Isa al-Masih utusan Allah, firman dari Allah, kalimatullah ya, dan roh dari Allah. Dan yang keempat, percaya surga neraka. Nah, syarat yang ketiga ini begitu jelas. Nabi Muhammad sangat memuliakan Isa al-Masih. Ya, tapi kalau hal ini sampai hari ini mungkin jarang dibicarakan oleh dari kalangan baik yang mengaku pengikut Al-Quran maupun pengikut Nabi Muhammad. Jarang dalam ceramah-ceramahnya memberitakan ini. Biasanya umumnya yang dikatakan syarat keselamatan hanya dua. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, hanya dua. Padahal tertulis jelas di dalam hadis Nawawi, hadis Sahih Bukhari, dan hadis Sahih Muslim. Syarat orang bisa selamat adalah percaya la ilaha illallah pertama. Kedua, percaya Muhammad utusan Allah. Ketiga, percaya Isa al-Masih utusan Allah, firman dari Allah, dan roh dari Allah. Dan yang keempat, percaya surga dan neraka. Ya, jadi sahabat-sahabatku, orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dan hadis seperti ini kemudian membuat fitnah. Katanya Nabi Muhammad menghina Yesus, Nabi Muhammad melecehkan Isa al-Masih. Padahal sebaliknya. Nah, karena sudah kadung benci dalam pikiran mereka, benci dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad difitnah macam-macam. Nah, begitupun dengan orang-orang yang sudah terlanjur benci buta kepada Rasul Paulus, maka memfitnah Paulus macam-macam. Dua hal fitnah besarnya tadi itu. Paulus ini penipu karena Pauluslah pengajar Trinitas. Nah, padahal itu hanya fitnah. Paulus inilah yang mengajarkan ajaran penebusan dosa. Nah, padahal nggak ada ajaran penebusan dosa di kitab suci ya, Bible itu. Yang adalah penebusan manusia, penebusan bangsa Yahudi, penebusan anak cucunya Abraham, penebusan manusia-manusia yang terikat oleh dosa, bukan penebusan dosa ya. Baik sahabat-sahabatku, sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dari saya, wartawan Injil untuk Nusantara dan dunia.